Halo semua, saya Dwi Prasasti dan selamat datang di Top Insight. Jadi beberapa waktu lalu viral tentang beratnya ongkos transportasi di Indonesia. Jadi masalah ini tuh banyak dihadapi oleh pekerja-pekerja terutama di daerah Jabodetabek. Survei BPS di 2018 menyebutkan bahwa rata-rata ongkos transportasi di Indonesia itu mencapai 12,46% dari total biaya hidup masyarakatnya. Di mana menurut Bank Dunia idealnya tuh nggak sampai 10% dari total penghasilan. Bekasi jadi wilayah yang bebannya tuh paling berat, paling boncos nih, nomor 1 dia. Berapa angkanya? 1,9 juta per bulan. Diikuti Depok 1,8 juta, Surabaya 1,6 juta, Jakarta 1,59 juta, dan Bogor 1,2 juta. Nah, saya orang Bekasi. Oke, jadi kalau saya boleh cerita dikit keseharian saya kerja di kantor saya yang ada lokasinya di Kebayoran Baru, di pasar dekat Pasar Majestic nih ya teman-teman ya. Saya tuh setiap hari naik motor dari rumah, itu tarif parkirnya Rp5.000 di sekitar stasiun. Nah, dari stasiun KRL, saya naik kereta sampai ke stasiun Sudirman, itu Rp3.000. Kemudian, saya jalan dikit, saya pindah ke stasiun MRT Duku Atas, dan dari situ saya naik sampai ke halte stasiun ASEAN. Tarifnya MRT Rp7.000. Saya jalan lagi, kemudian saya naik Transjakarta. Tarifnya sampai kantor itu adalah Rp3.500. Nah, kalau kita hitung-hitung pengeluaran saya PP, itu kira-kira tambah biaya parkir jadi Rp32.000. Nah, kalau kita kalikan lagi 20 hari kerja, jadinya Rp640.000. Biaya itu sendiri, menurut saya, masih lebih murah dong dibandingkan dengan angka BPS tadi. Tapi bayangin, kalau saya harus liputan, kalau saya harus naik ojek online dari rumah sampai stasiun, di mana biayanya sekali jalan Rp25.000. Pasti bakal jauh lebih gede dari pengeluaran saya seharusnya. Mahalnya tarif first mile dan last mile ini artinya dari rumah sampai ke stasiun atau halte, atau dari halte sampai kantor, itu juga yang jadi perhatian dari pemerintah. Nah, baru-baru ini Rizal Wasal, Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan, mengatakan bahwa mereka juga sedang mengkaji persoalan tersebut. Kita bahaskan bagaimana first mile last mile itu yang membuat biaya tinggi, gitu ya. Apakah karena kita lebih fokusnya subsidi kepada trunk line tidak ke feeder, itu kita pembicaraan lebih lanjut. Ya, apakah feeder itu harus kita waktunya untuk kita bicarakan hingga biaya masyarakat bisa lebih murah. Sekarang kan subsidi di trunk line ya, gitu loh. So how the feeder gitu. Nanti kita bicara. Selain itu, Rizal juga menegaskan bahwa yang harus dilakukan saat ini adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, di mana itu juga jadi PR pemerintah, nggak cuma dari Kementerian Perhubungan dong. Nah, menurut Rizal, ongkos transportasi nggak akan jadi masalah nih kalau pendapatan masyarakat juga tinggi. Nah, sementara menurut Joko Setiowarno, pengamat transportasi, butuh komitmen dari pemerintah daerah supaya integrasi antar moda ini bisa tercapai. Ya, kalau kita bicara integrasi itu tadi saya bilang kalau secara makro ya integrasi urbanisme sudah berjalan. Daerah perbatasan itu sudah ada bandara ya, tersebut juga sudah ada. Persoalannya adalah bagaimana di daerah-daerah yang ada itu mereka juga ada yang lokal-lokal bisa terintegrasi tadi salah satunya Jakarta sudah contoh kota yang setara dengan kota dunia. Dimanapun kita di Jakarta ini, dari hunian manapun keluar ya, jadi nggak sampai 500 meter, 200 meter sudah dapat angkutan umum. Yeah. Jadi sudah bagus. Cuman persoalan Jakarta itu adalah ya belum bisa memindahkan sebanyak mungkin sesuai dengan target. Karena kendala Indonesia itu adalah sepeda motor. Karena gini, nggak menarik angkutan umum itu. Kan nggak ada cuannya. Mau ngambil dari mana dia? Terus yang buat truk jalan dapat cuan gitu kan? Itu kan. Karena subsidinya yang besar ya. Dan subsidi itu bisa sebenarnya masalah besar tidak itu relatif. Yang penting ada kemauan. Kalau kita cari itu bisa menggunakan tidak harus APBD. Daerah-daerah pertambangan kan bisa minta CSR-nya dari perusahaan tambangan. Itu nggak dilakukan. Masih banyak pilihan-pilihan lainnya.
ya. Pusat juga harus intinya ini daerah-daerah sudah mandiri kayak Semarang, bantulah pengadaan busnya. Kan sudah bantu kan? Bisa kok dia pengadaan bus oleh pusat lah kami bantu ya, tapi operasi APBD kan sudah bisa ngurangi tadi saya bilang antara 9-12%. Nah, kalau menurut Andi Iwan Darmawan Aras, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, tingginya ongkos transportasi di kota-kota besar adalah dampak dari belum terbangunnya sistem transportasi umum yang terintegrasi dan efisien. Jadi masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan yang terpisah-pisah, harus diselesaikan secara bersama-sama. Menurut Andi Iwan, pemerintah harus mendesain ulang sistem integrasi moda transportasi secara sistemik serta berdasarkan kebutuhan pengguna. Selain itu menurutnya, diperlukan juga pemetaan jalur first mile dan last mile secara menyeluruh. Iwan menambahkan, subsidi transportasi juga sebaiknya nggak cuma fokus ke kereta atau bis rapid transit, tapi juga harus mencakup biaya akses menuju ke angkutan-angkutan tersebut. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana? Andai kata nih suatu saat gaji kalian gede, terus ongkos transportasi juga murah, belum lagi aksesnya lebih mudah. Kalau dari kalian sendiri, kira-kira bakal memilih akan naik transportasi umum atau gimana? Tuliskan di kolom komen, dan sampai jumpa di episode berikutnya.